Terima kasih Anda masih bersama kami dan bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Gara-gara tidak fokus saat memakai celana, alat kelamin remaja di Kabupaten Bogor terjepit resleting. Bak film laga, aksi kejar-kejaran antara petugas Jalan Raya Tol Cipali dengan anggota komplotan spesialis pencurian ban truk terjadi di ruas Tol Cipali. 10 ekor kambing milik warga Desa Pingku, Kecamatan Parung Panjang, Kabupaten Bogor, dicuri dengan cara disembelih di dalam kandang. Terungkap sudah teka-teki penemuan mayat wanita tanpa identitas di Kebun Singkong, Kampung Pasir Gaok, Kecamatan Ranca Bungur, Kabupaten Bogor. Mayat yang ditemukan bernama Onong, berjenis kelamin perempuan berusia 75 tahun, warga Jagakarsa, Jakarta Selatan. Namun, terkait penyebab tewasnya nenek Onong, apakah merupakan korban pembunuhan atau bukan, masih dalam penyelidikan polisi. Kasus penemuan seorang mayat wanita tanpa identitas di kebun singkong milik warga Kampung Pasir Gaok, Desa Ranca Bungur, Kecamatan Ranca Bungur, Kabupaten Bogor, kini terungkap sudah. Diketahui, identitas korban bernama Onong, berjenis kelamin perempuan, berusia 75 tahun, warga Jagakarsa, Jakarta Selatan. Berdasarkan barang bukti yang ditemukan polisi di tempat kejadian, pakaian yang dikenakan korban identik dengan korban orang hilang, nenek Onong, yakni berupa baju berwarna hitam dengan motif bunga. Iya. Bukti lainnya adalah foto terakhir nenek Onong sebelum meninggalkan rumah dengan mengenakan pakaian serupa dan kartu keluarga dari keluarga korban yang melapor ke Polsek Ranca Bungur. Awalnya pihak keluarga melaporkan ke Polsek Ranca Bungur bahwa pihak tanggal 30 September anggota keluarganya ada yang meninggalkan rumah selama 9 hari dengan ciri-ciri identitas ditunjukkan kepada kami, dan salah satunya korban menggunakan baju warna hitam motif kembang-kembang. Berbekal dari dasar itu kemudian kita melakukan olah TKP lanjutan. Selanjutnya di sekitar TKP yang berjarak sekitar 50 meter ditemukan baju yang mirip dengan yang ada di foto yang ditunjukkan oleh pihak keluarga korban. Selanjutnya setelah itu kita konfirmasi ke pihak keluarga korban bahwa benar baju yang ditemukan di sekitar TKP itu adalah baju yang dikenakan oleh korban. Ya alhamdulillah sekarang identitasnya sudah diketahui dan sekarang pihak keluarganya sedang mengurus di rumah sakit dan sudah membuat surat pernyataan untuk bersedia dilakukan otopsi. Nah, untuk selanjutnya kita sudah meminta permohonan kepada pihak rumah sakit untuk dilakukan otopsi dan sampai saat ini kita masih menunggu hasil dari otopsi tersebut untuk mengetahui penyebab meninggalnya korban. Polsek Ranca Bungur bersama Satreskrim Polres Bogor masih menyelidiki dan mendalami terkait misteri tewasnya nenek Onong dan menunggu hasil otopsi dari Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta. Asep Solihin melaporkan dari Kabupaten Bogor. Kasus pembunuhan perempuan dalam karung di Kabupaten Tasikmalaya direkonstruksi polisi. Dari hasil reka adegan terungkap, korban yang sudah berumur dihabisi dengan cara sadis hingga alami patah tulang leher dan tulang hidung. Kemudian korban dimasukkan ke dalam karung dan dibuang di Sungai Cipinaha. Kematian tragis seorang wanita parubaya warga Cihideng, Kota Tasikmalaya yang sempat menggemparkan publik karena jasadnya ditemukan dalam karung dan mengambang di Sungai Cipinaha, Kabupaten Tasikmalaya, akhirnya terungkap Satreskrim Polres Tasikmalaya. Penyebab kematian korban terungkap dalam rekonstruksi yang digelar di Mapolres Tasikmalaya. Sebanyak 65 adegan diperagakan di hadapan jaksa penuntut umum dan kuasa hukum tersangka. Adegan awal dimulai dari korban yang datang untuk menagih hutang, masuk ke dalam kios, kemudian langsung dipukuli dan dicekik oleh pelaku.
Pelaku juga sempat membanting korban dan membekap korban sampai tidak bernyawa. Pelaku kemudian memasukkan korban ke dalam karung untuk dibawa dan dibuang ke sungai menggunakan mobil. Untuk adegan, sesuai dengan keterangan dari tersangka dan para saksi yang lain, ada 65 adegan yang kita peragakan ya. Yang maksudnya adalah rekonstruksi ini dilaksanakan untuk memberikan gambaran kepada kami, tim pemeriksa, baik penyidik dan JPU, bagaimana perbuatan atau peristiwa pidana tersebut terjadi ya, dengan memperagakan beberapa adegan yang tadi gitu. Dan tujuannya adalah untuk memberikan keyakinan antara keterangan daripada keterangan tersangka maupun saksi ada persesuaian. Reka adegan terpaksa dilaksanakan di dalam Mako Polres Tasikmalaya demi menjaga keamanan. Karena tempat kejadian perkara di Pasar Induk Cikurubuk sudah ramai oleh masyarakat yang akan menyaksikan. Polisi menyebut motif pembunuhan dilatar belakangi kesal akibat ditagih utang oleh korban. Atas perbuatannya, tersangka terancam kurungan selama 15 tahun penjara. Eko Setiabudi melaporkan dari Kabupaten Tasikmalaya. Bak film laga, aksi kejar-kejaran antara petugas Jalan Raya Tol Cipali dengan anggota komplotan spesialis pencurian ban truk terjadi di ruas Tol Cipali. Polisi terpaksa melepaskan tembakan peringatan karena pelaku kabur ke area persawahan. Izin Komandan dilaporkan dari kilometer 156 jalurnya Bandung. Dalam video milik petugas patroli Jalan Raya Tol Cipali terlihat polisi sedang mengejar komplotan pelaku spesialis pencurian ban truk. Dengan kecepatan tinggi, polisi mengejar minibus berwarna hitam yang melaju kencang di bahu jalan di kilometer 153 Kabupaten Majalengka. Kendaraan ditinggal. Dia pada lari, pelakunya ke sawah. Setelah kendaraannya dipepet, para pelaku pun menghentikan kendaraannya dan kabur berlarian ke area persawahan. Polisi sempat beberapa kali melepaskan tembakan peringatan, hingga akhirnya satu orang pelaku berhasil ditangkap. Kendaraan tersebut, akhirnya para pelaku tersebut menaiki kendaraan dan segera berlalu. Dan melihat kendaraan tersebut pergi, dan di belakang truk tersebut ada ban yang udah lepas. Merasa curiga, akhirnya kendaraan tersebut dikejar oleh patroli kami. Izin Komandan Para pelaku dilaporkan diketahui ketika petugas melakukan patroli rutin sambil mengimbau agar pengguna tidak berhenti di bahu jalan. Namun saat bersamaan, polisi menemukan minibus yang ditumpangi sekitar 5 orang langsung tancap gas. Karena dicuriga, petugas akhirnya langsung mengejar. Polisi saat ini masih mengejar anggota komplotan yang kabur, sementara pelaku bernama Sopyan masih menjalani pemeriksaan di Mapolsek Gempol. Polisi juga menyita 2 buah ban truk dari pelaku. Agun Gunawan melaporkan dari Kabupaten Majalengka. Kawanan maling hewan ternak menyatroni Desa Pingku, Kecamatan Parung Panjang, Kabupaten Bogor. Yang tidak lazim, 10 ekor kambing milik warga dicuri dengan cara disembelih di dalam kandang dan pelaku hanya meninggalkan jeroannya saja. 10 ekor kambing milik rahmat warga Desa Pingku, Kecamatan Parung Panjang, Kabupaten Bogor dicuri dengan cara yang tak lazim, yaitu disembelih di kandangnya. Dalam beberapa jam saja di malam hari, pencuri membawa kabur daging 10 ekor kambing dan meninggalkan jeroannya saja di dalam kandang. Menurut pemilik hewan ternak Rahmat, pada Kamis dini hari ia masih mendengar suara kambing dari kandangnya. Tapi pada Kamis pagi saat hendak memberi pakan ternak, seluruh kambingnya sudah raib. Di dalam kandang teronggok isi perut atau bagian dalam saja. Itu yang diambil apa aja? Apanya? Dagingnya aja semua, jeroan semua itu mah cuma itu aja yang disimpan, nggak diambil sama apa? Jeroannya itu. Yang ditaruh jeroannya. Jeroannya. Yang diambil dagingnya. Dagingnya sama pujit-pujitnya semua diambil semua. Ada berapa Pak kambing yang pencuri Pak? 10 ekor. 10 ekor. Semua. Polisi yang mendapat laporan langsung mendatangi lokasi dan melakukan olah tempat kejadian perkara. Pelaku diduga merupakan spesialis pencurian kambing atau hewan ternak milik warga.
Untuk identitas pelaku untuk saat ini melihat dari modus TKP ada yang dicurigai dan sekarang kami dari unit Polsek Reskrim Parung Panjang akan melakukan pengejaran terhadap pelaku. Kasus pencurian hewan ternak di daerah Parung Panjang ini bukan yang pertama kali terjadi. Sebelumnya warga pernah melaporkan pencurian hewan ternak lainnya seperti kerbau dan juga sapi dengan pola yang sama. Asep Solhin melaporkan dari Kabupaten Bogor. Ada-ada saja tingkah pria Paruhbaya di Kabupaten Garut. Ia nekat membobol toko ponsel dan membawa kabur 40 ponsel. Sebuah toko ponsel di Jalan Raya Malangbong Wado, Kabupaten Garut disatroni maling. Pria Paruhbaya ini masuk dan menggondol seluruh jenis ponsel baru yang ada di etalase toko. Pelaku menggunakan sebuah tas besar untuk membawa sebanyak 40 telepon genggam berbagai merek dan 2 laptop. Setelah buron beberapa hari, pelaku diciduk Satuan Reserse Kriminal Polres Garut di wilayah Tasikmalaya. Pelaku pria Paruhbaya berinisial AP ini diciduk di kediaman istri mudanya. Barang curian telah dijual pelaku dengan harga murah. Pelaku dijerat pasal pencurian dengan pemberatan, ancaman hukumannya 7 tahun penjara. Malam, konter tersebut sepi dan ada jendela yang terbuka, makanya si tersangka mengumpulkan alat bambu dan tali sehingga bisa memanjat konter tersebut. Setelah dipanjat, dimasuk ke dalam konter tersebut, dibawalah sekitar 30-40 biji HP dan 2 buah laptop serta mikrofon. Dan setelah selesai melaksanakan kegiatan tersebut, si tersangka kembali ke jalan raya, naik mobil angkot dengan membawa satu karung yang berisikan laptop dan HP. Sudah hampir semua sudah terjual. Tersangka ini menawarkan di kampung istrinya itu dengan harga yang murah. Dengan harga murah, dengan alasan bahwa temannya di Solo bangkrut. Dan HP ini minta tolong dijual di Kabupaten Tasik, sehingga warga tersebut berbondong-bondong untuk membeli HP tersebut.